Fungsi sistem bahan bakar. Jadi untuk sistem bahan bakar adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar. Ya, jadi untuk mencampur antara udara dengan bahan bakar, selanjutnya dikirim campuran tersebut ke dalam bentuk kabut. Jadi bentuknya adalah kabut ke dalam ruang bakar. Itulah fungsi dari sistem bahan bakar. Kemudian ada macam-macam atau jenis-jenis pencampuran bahan bakar dan udara. Untuk macam-macam pencampuran antara bahan bakar dengan udara itu dibagi menjadi dua. Secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara diinjeksi ataupun ditekan ataupun disemprot. Yang kedua adalah dengan cara dihisap. Karena yang akan kita bahas adalah sistem bahan bakar konvensional, terutama pada bensin, maka kita akan fokus kepada pencampuran bahan bakar dengan udara yang menggunakan sistem hisap. Karena untuk yang konvensional itu ada dua, ada yang hisap dengan ada yang injeksi. Kalau hisap itu untuk bensin, kalau yang injeksi itu untuk diesel. Itu pada sistem pencampuran bahan bakar pada konvensional. Sedangkan untuk yang sistem bahan bakar yang modern atau yang elektrik, itu sudah semuanya menggunakan injeksi, baik menggunakan bahan bakar bensin ataupun menggunakan bahan bakar solar ataupun dengan mesin diesel. Komponen-komponen dari sistem bahan bakar bensin, yaitu pada bahan bakar bensin konvensional, yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar itu berfungsi untuk menampung bahan bakar bensin, jadi sebagai wadah ataupun tempat untuk menampung bahan bakar. Umumnya tangki bahan bakar terbuat dari lembaran baja yang tipis. Penempatannya tangki bahan bakar ini biasanya diletakkan di bagian belakang kendaraan ataupun pada bagian belakang mobil. Gunanya adalah untuk mencegah kebocoran apabila terjadi benturan. Jadi biasanya suatu kendaraan ketika terjadi benturan umumnya adalah bagian depan. Walaupun ada kemungkinan bagian samping ataupun bagian belakang terjadi benturan. Bagian tangki bahan bakar. Jadi di dalam tangki bahan bakar terdapat beberapa bagian-bagian di dalam tangki bahan bakar. Yang pertama adalah paling sebelah kiri ini yang namanya fuel inlet hose ataupun selang saluran masuk bahan bakar. Jadi kalau di dalam kendaraan ini merupakan tutup yang di samping untuk mengisi bahan bakar ke dalam pom bensin, yaitu dari pom bensin biasanya kan buka samping ini. Ini merupakan tutup dari bahan bakar untuk saluran masuk. Kemudian ada yang namanya air bladder hose. Air bladder hose ini sebuah selang kecil untuk saluran udara. Jadi yang namanya bensin itu kan akan menguap, maka uap itu harapannya tidak keluar, akan dikembalikan lagi. Jadi ketika mengembun akan dimasukkan kembali ke dalam tangki bahan bakar. Kemudian pada bagian atas ini yang namanya HC gas ataupun hidrokarbon gas. Ini merupakan kumpulan dari uap bensin. Kemudian pada bagian bawah ini yang warnanya pink, ini merupakan gasolin ataupun bensin. Ini bentuknya adalah liquid, artinya adalah cairan. Ini merupakan bahan bakar bensin. Pada bagian ini ada yang namanya pembatas ataupun separator, berfungsi untuk memperkecil gelombang ketika terjadi goncangan di dalam tangki bahan bakar. Yang namanya tangki bahan bakar itu menempel pada kendaraan. Kendaraan itu akan bergerak baik itu maju, mundur, direm, ataupun akan bergoncang ke kanan, ke kiri, atas, ataupun bawah. Jadi ketika terjadi goncangan, maka harapannya permukaan dari bensin ini tidak menjadi atau tidak membuat gelombang yang besar. Karena kalau gelombangnya besar,
lama-lama bahan ini akan cepat mengikis ataupun tidak stabil. Jadi berfungsi untuk memperkecil gelombang sehingga tidak terjadi goncangan yang terlalu besar, atau untuk meredam goncangan di dalam tangki bahan bakar. Kemudian ada di sini yang namanya pelampung. Pelampung ini dihubungkan dengan yang namanya fuel gauge sender unit, berfungsi untuk mengirimkan tingkat volume atau ketinggian bahan bakar ke dashboard. Jadi nanti di sini yang untuk mengetahui berapa tinggi sudah penuh bahan bakar atau belum. Jadi ini sebuah sensor untuk mengirim informasi ke dashboard sehingga pengemudi mengetahui bahan bakar berkurang ataupun sudah penuh. Kemudian pada bagian bawah ini ada yang namanya strainer. Strainer itu sebuah saringan kasar berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran kasar, jadi kotoran-kotoran yang besar, sehingga tidak masuk ke dalam saluran masuk dan tidak masuk ke dalam pompa bahan bakar. Dan di sini ada yang namanya sub tank. Sub itu berarti bagian, tangki berarti tangki ataupun wadah, sub tank berarti sebuah tangki kecil di dalam tangki. Jadi fungsinya adalah sebagai wadah sehingga tidak tercampur dengan bensin yang kotor ketika di sini terdapat kotoran di dalam bensin. Kemudian ada drain plug. Ini sebuah baut untuk menguras. Jadi ketika bahan bakar ini perlu dikuras, kemungkinan adalah kotor ataupun ada air, maka bisa dikuras melewati pada bagian bawah ini. Jadi tidak perlu dituang melalui ke saluran masuk, bisa langsung dari bawah. Dan di sini ada fuel inlet tube ataupun pipa atau selang saluran masuk, yaitu sebuah saluran yang akan dikirimkan menuju ke karburator. Atau di sini ada yang namanya main fuel line atau saluran bahan bakar utama. Ini merupakan sumber nanti sebagai saluran yang sampai ujungnya ke karburator. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada fuel return line atau saluran kembali. Jadi ada saluran keluar, di sini saluran masuk ke karburator, atau kalau dari tangki bensin ini merupakan saluran keluarnya. Kalau sebelah kiri ini merupakan saluran kembali, yaitu berfungsi di sini ada tulisan from carburetor or fuel pump. Jadi ketika dari karburator itu bahan bakarnya lebih akan dikembalikan ke tangki, ataupun ketika tekanan dari pompa bahan bakar itu lebih tidak mampu dikirimkan ke karburator, maka akan dikirimkan kembali menuju ke tangki bahan bakar. Yang kedua adalah fuel line ataupun selang bahan bakar. Pada saluran bahan bakar terdapat 3 buah saluran bahan bakar, yaitu yang pertama adalah saluran utama yang menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar. Kemudian yang kedua ada saluran pengembali yang menyalurkan bahan bakar kembali ke karburator, yaitu kembali dari karburator ke tangki. Seperti tadi ada saluran kembali yang sebelah kiri, gambar sebelumnya. Yang ketiga adalah uap bahan bakar yang menyalurkan gas HC ataupun hidrokarbon, yaitu uap bensin dari dalam tangki bahan bakar, yaitu tadi yang pada bagian atas pada gambar bagian-bagian dari tangki bahan bakar. Yang ketiga ada saringan bahan bakar. Ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting, jadi berfungsi untuk menyaring kotoran atau air yang mungkin terdapat di dalam bensin. Jadi di dalam tangki bahan bakar tadi ada yang namanya strainer. Strainer itu sebuah saringan kasar. Kalau saringan bahan bakar ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang tidak mampu disaring oleh strainer. Jadi strainer itu biasanya bentuknya adalah terbuat dari saringan baja ataupun saringan kawat.
yang hanya bisa menyaring kotoran-kotoran yang kasar. Jadi kotoran kasar itu tidak mampu melewati strainer atau saringan kasar, tetapi yang halus ataupun air itu masih bisa melewati strainer. Maka saringan yang kedua ini, jadi disaring kedua kalinya menggunakan saringan bahan bakar yang menggunakan kertas. Jadi di dalamnya ini ada sebuah kertas, ada yang modelnya seperti ini, ada yang atas dengan bawah, ada yang lurus, dan ada yang nanti atas dan atas. Di sini saluran masuknya, dan di sini saluran keluar. Di sini ada tanda panah, yaitu keluar, maka ini saluran keluar. Jadi fungsinya untuk menyaring kotoran yang halus yang sudah melewati saringan kasar ataupun strainer, dan untuk menyaring air ketika di dalam bensin atau di dalam tangki bensin itu ada airnya. Kemudian ada bagian-bagian dari saringan bahan bakar. Jadi, dalam saringan terdapat elemen yang berfungsi untuk menghambat kecepatan aliran bahan bakar, mencegah masuknya air dan kotoran masuk ke karburator. Partikel kotoran yang besar mengendap di dasar saringan, sedangkan partikel-partikel yang kecil disaring oleh elemen. Jadi, ini merupakan saluran masuk. Jadi, saringan bahan bakar itu ada dua. Yang pertama adalah saringan kasar yang terdapat di dalam tangki bahan bakar, jadi berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang kasar yang besar-besar. Kemudian yang tidak bisa disaring melalui saringan kasar ataupun strainer, maka akan tetap melewati strainer. Kotoran itu kemudian akan disaring kembali oleh yang namanya saringan bahan bakar ataupun filter atau fuel filter. Akan masuk ke sini kotoran-kotoran halus. Kalau ada airnya juga nanti airnya akan masuk ke sini. Nanti kotoran yang halus akan dihambat yang namanya elemen yang terbuat dari paper ataupun kertas. Di sini ada tulisan quality 10 micron paper ataupun kertas bisa menyaring kotoran-kotoran sampai dengan 10 mikron. Jadi kotoran yang sangat halus tidak bisa melewati elemen kertas ini. Maka yang melewati dari elemen kertas ini adalah bahan bakar bensin yang sudah bersih atau di bawah dari 10 mikron. Jadi kotoran yang halus ini akan masuk ke dalam saluran masuk, kemudian akan dihambat oleh elemen, maka akan menempel pada bagian luar, kemudian keluar ke bagian dalam adalah bahan bakar yang sudah bersih. Apabila ada air yang terbawa di dalam bensin, maka air ini akan mengendap pada bagian bawah karena untuk air itu berat jenisnya jauh lebih berat daripada bensin. Sehingga ketika ada bensin dengan air bercampur, maka airnya terdapat pada bagian bawah, kemudian bahan bakarnya akan diposisikan pada bagian atas. Sehingga pada bagian bawah ini nanti untuk air, kemudian nanti bensinnya akan mengalir ke atas, sehingga ketika keluar melalui saluran keluar, maka yang keluar hanyalah bensin yang sudah bersih dari kotoran-kotoran halus dan dari air, yaitu murni bensin. Nanti di sini akan dikirim menuju ke pompa bahan bakar. Karena bagian setelah saringan adalah pompa bahan bakar. Untuk pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa bensin dari tangki bensin ataupun tangki bahan bakar menuju ke karburator. Untuk pompa bahan bakar itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jenis mekanik, sebelah kiri contohnya, dan yang kedua adalah jenis elektrik. Nanti untuk pembahasan pompa bahan bakar secara khusus, jadi komponennya di dalamnya bagaimana, cara kerja dari pompa bahan bakar seperti apa, kemudian antara jenis mekanik dengan jenis elektrik, perbedaannya apa, nanti kita akan bahas secara khusus pada video nanti setelah ini. Yang jelas fungsi dari pompa bahan bakar ini yaitu untuk memompa ataupun untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke karburator. Yaitu ada yang jenis mekanik, berarti dia menggunakan tekanan, yaitu secara mekanik gerakan, dan menggunakan elektrik, yaitu yang digerakkan menggunakan listrik.
Komponen berikutnya adalah karburator. Karburator merupakan komponen sangat penting di dalam sistem bahan bakar konvensional bensin, yaitu karburator adalah komponen pada sistem bahan bakar yang berfungsi untuk mencampur bensin ataupun bahan bakar dengan udara dengan menggunakan perbandingan tertentu. Jadi nanti ada perbandingan. Jadi antara udara dengan bahan bakar nanti ada perbandingan tertentu. Jadi berapa banyak dari volume bahan bakar dengan berapa banyak dari volume udara yang akan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Nanti kita akan bahas khusus mengenai karburator pada video-video setelah video ini. Nanti kita akan bahas tentang pompa dari pompa bensin, dan kita juga akan membahas khusus mengenai karburator. Karena karburator ini merupakan suatu komponen yang sangat rumit, jadi perlu pembahasan secara khusus. Mungkin bisa jadi 2 part atau dua kali pembahasan untuk membahas mengenai karburator. Kemudian ada charcoal canister. Charcoal canister berfungsi untuk menampung sementara uap bensin yang berasal dari ruang pelampung pada karburator dan uap bensin yang dikeluarkan dari saluran emission pada saat tekanan di dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur di dalam internal kanister agar tidak terbuang keluar. Jadi fungsi dari charcoal canister ini adalah sebuah tangki cadangan untuk menampung gas dari bensin. Jadi bensin ketika menguap itu menjadi gas HC ataupun hidrokarbon, maka gas ini harapannya tidak terbuang sia-sia. Maka gas ini akan ditampung sementara pada charcoal canister yang kemudian akan bisa digunakan kembali untuk proses pembakaran. Tidak semua kendaraan memiliki charcoal canister ini. Ada yang memiliki komponen ini dan ada yang tidak. Kalau untuk kendaraan-kendaraan yang terbaru rata-rata sudah ada charcoal canisternya. Berikutnya ada fuel indicator. Ini posisinya berada pada dashboard, berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengemudi untuk mengetahui jumlah ataupun volume di dalam tangki bahan bakar. Jadi untuk mengetahui apakah bahan bakar masih banyak ataupun sudah sedikit. Di sini ada tipe yang modelnya jarum ataupun dial, ataupun ada dashboard ataupun fuel indicator yang menggunakan digital. Jadi untuk memberikan informasi apakah masih sedikit, di sini ada tulisan E yang artinya sudah menipis, biasanya ditandai dengan warna merah, atau di sini ada tulisan huruf F yang artinya adalah full ataupun penuh. Jadi ketika jarumnya ke bawah berarti volume bahan bakar di dalam tangki sudah menipis, sedangkan ketika menuju atau mendekati huruf F berarti bahan bakarnya masih penuh. Sedangkan untuk yang digital di sini adalah biasanya bentuknya adalah strip-strip. Semakin mendekati huruf F berarti penuh, maka semakin mendekati huruf E maka sudah menipis atau hampir habis. Kemudian ada simbol fuel indicator. Jadi terkadang ketika kita menggunakan sebuah kendaraan, terutama pada mobil, itu untuk mengetahui apakah tutup dari tangki bahan bakarnya sebelah kiri ataupun sebelah kanan, kita tidak perlu mengecek keluar mobil. Kita cukup melihat pada dashboard, yaitu tanda panah pada gambar fuel indicator. Contoh pada gambar ini, di sini ada tanda panah ke arah kanan, berarti untuk tutup saluran masuk atau untuk pengisian bahan bakar berada pada samping kanan kendaraan. Contohnya adalah ini. Ya, maka bisa dibuka pada bagian kanan, sehingga ketika kita masuk ke dalam pom bensin, kita tidak kebalik. Oh, ternyata tutupnya sebelah kanan, maka cukup melihat tanda pada dashboard. Ataupun contoh pada gambar digital ini, di sini ada tanda panah ke arah kiri, berarti untuk tutup bahan bakar, yaitu saluran untuk pengisian bahan bakar,
berada pada bodi mobil bagian kiri. Jadi baik itu jarum ataupun digital, nanti ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Kebetulan untuk contoh di sini untuk digital sebelah kiri, untuk jarum tadi sebelah kanan. Tetapi nanti untuk mobil-mobil sekarang kan hampir semua sudah menggunakan digital. Nanti ada arah yang ke kiri, ada arah yang ke kanan. Kalau arahnya ke kanan berarti tutup untuk bensin atau untuk isi ulang bensin adalah bagian kanan bodi mobil. Sedangkan untuk tanda yang ke arah kiri, berarti tutup untuk tangki bensinnya berada di sebelah kiri pada bodi mobil. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.